warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Apakah Anda sempat memperhatikan dengan cermat gaya komunikasi politik dua figur penting di Republik ini? Yang saya maksud figur penting ini adalah yang pertama adalah Presiden Jokowi dan yang kedua adalah tangan kanannya, yakni Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Kalau Anda memperhatikan dengan sangat cermat, itu ada kelihatan sekali perubahan gaya komunikasi politik dari terutama Pak Jokowi dan kemudian juga tentu saja Pak Luhut Panjaitan, dan dari perubahan gaya komunikasi politik ini hanya satu yang saya kira bisa kita simpulkan, bahwa ada kekhawatiran yang sangat serius dari Pak Jokowi maupun Pak Luhut, bahwa Anies Baswedan itu, langkah pencapresan Anies Baswedan itu tidak akan terbendung. Artinya dia kalau dia bisa lolos dalam pencapresan, dipastikan Anies Baswedan itu akan terpilih menjadi presiden berikutnya. Itu tafsir dari beberapa komunikasi yang saya cermati ya. Dan saya membaginya dua ya. Kalau Pak Jokowi itu lebih pada kelihatannya adalah sebelum atau pra pilpres, dan sementara Pak Luhut itu pasca pilpres. Tapi dua-duanya ini menjiratkan hal yang sama. Nah, tentu Anda bertanya-tanya apa yang saya maksud. Dalam beberapa waktu belakangan ini kan Pak Presiden Jokowi itu tidak lagi fokus untuk mengendorse dua calon presiden yang selama ini disebut sebagai all the president men, yakni Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto ya. Dalam beberapa kesempatan kan Pak Jokowi itu memberikan sinyal bahwa dia akan memilih presiden itu ya, kalau tidak Ganjar Pranowo itu ya Pak Prabowo Subianto. Misalnya soal rambut putih itu ya, rambut putih itu kan itu sudah asosiasinya tentu saja kepada Pak Ganjar Pranowo gitu ya. Sementara kepada Pak Prabowo itu jauh lebih tegas pernyataannya, yang dalam sebuah kesempatan Pak Jokowi menyatakan bahwa sekarang ini kelihatannya tahun ini adalah gilirannya, pilpres kali ini adalah gilirannya Pak Prabowo Subianto. Dan kemudian banyak orang yang menafsirkan, bukan hanya para pengamat, pada waktu itu kan dalam sebuah kesempatan misalnya Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan bahkan secara bercanda, secara berseloroh itu menyatakan kelihatannya sekarang ini auranya dari Pak Jokowi itu sudah berpindah ke Pak Prabowo. Jadi pada waktu itu gaya komunikasinya Pak Jokowi itu yang memberi sinyal-sinyal ya, kalau tidak kepada Prabowo ya kepada Pak Ganjar, atau sebaliknya kalau tidak kepada Ganjar kepada Pak Prabowo. Nah, walaupun ini sinyal membingungkan, tapi kita bisa tahu bahwa ya preferensi dari Pak Jokowi itu adalah kepada dua orang ini. Itu sebelum kemudian Ganjar Pranowo itu dicalonkan oleh Ibu Megawati, ya, dicalonkan oleh PDIP. Nah, situasinya sekarang berubah ya, ketika akhirnya Ganjar Pranowo itu secara resmi dicalonkan oleh PDIP, kan Pak Jokowi nggak kita dengar lagi yang mengendorse soal itu. Justru yang kita dengar itu adalah soal yang pertama kali adalah perubahan, itu adalah soal cawe-cawe. Ya, pada waktu itu Pak Jokowi menyatakan bahwa ya dia kepada Pilpres 2024 itu nanti dia tidak akan berdiam saja, dia akan cawe-cawe, atau dia mengaku bahkan tidak netral. Kemudian dia menjelaskan, ini kan pernyataan Pak Jokowi itu kemudian menimbulkan banyak sekali protes gitu. Ada yang mendukung tapi banyak juga yang memprotesnya, karena ini dianggap, masa seorang presiden kok tidak bersikap netral, itu tentu saja membahayakan demokrasi. Belakangan kemudian Pak Jokowi memperhalusnya dengan menyatakan bahwa ya kalau ada riak-riak yang membahayakan bangsa ini ya saya tidak mungkin tidak cawe-cawe. Itu justifikasi dari pernyataan Pak Jokowi mengapa dia harus cawe-cawe dan tidak netral pada Pilpres 2024. Tapi sebenarnya itu bisa lebih diartikan ya, bahwa dia harus menentukan siapa calon presiden yang maju pada Pilpres yang boleh maju pada Pilpres 2024, dan itu tidak boleh lebih dari dua, yakni ya Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo. Dan karena itu Anies Baswedan itu harus disingkirkan, itu kan ya. Dan kemudian juga akan kita tahu ya, Presiden Jokowi itu misalnya dalam kemarin dia menyatakan ketika bertemu dengan Wakil Menteri ATR yang juga ini adalah
pimpinan teras di Partai Solidaritas Indonesia, yakni Raja Juli Antoni di istana, itu kan dia bicara yang seperti disampaikan oleh Raja Juli Antoni bahwa concern Pak Jokowi itu bahwa jangan sampai rakyat Indonesia itu salah memilih calon presiden, begitu ya. Karena menurut dia ya kalau salah memilih presiden itu momentum yang sekarang sedang dimiliki Indonesia dengan bonus demografi itu, dan kemudian membuat lompatan menjadi negara dengan high income country atau negara kaya itu ya akan terlewat begitu saja. Dan ini berulang-ulang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan sebelumnya, sehari sebelumnya itu kan beliau juga ketika bicara tentang pencanangan Indonesia Emas itu yang berlangsung di Gedung Jakarta Theater hari Kamisnya, dia juga waktu itu menyatakan bahwa pemilihan presiden Indonesia itu kebergantian kepemimpinan di Indonesia itu tidak boleh seperti di pom bensin, harus seperti orang yang lari estafet, jadi tinggal meneruskan. Coba saya ajak Anda untuk menyimak ya pidato dari Presiden Jokowi. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Masa kayak meteran pom bensin? Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3. Mestinya seperti itu. Nah, dari pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi itu sudah menyiratkan bahwa dia tidak menginginkan ada calon presiden yang tidak sejalan dengan apa yang sedang dia bangun saat ini. Dan kalau itu kita kelihatan sekali itu tentu dari preferensinya ya kalau tidak Ganjar kepada Pak Prabowo. Dan itu kan bisa kita lihat misalnya dalam berbagai kesempatan Ganjar Pranowo itu selalu menyatakan bahwa dia merasa bangga punya mentor seperti seorang Pak Jokowi, dan dia akan meneruskan berbagai program pembangunan Pak Jokowi termasuk Ibu Kota Negara Baru Nusantara. Sementara Pak Prabowo juga menyatakan hal yang sama, dan kita bisa lihat baliho-balihonya di sejumlah sudut di kota-kota di Indonesia ini menunjukkan bahwa dia itu akan meneruskan pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi jelas tentu saja ini seperti gayung bersambut gitu. Sementara kalau Anies ini kan sejak awal dinyatakan bahwa dia akan melakukan perubahan. Dan narasi inilah yang dalam berbagai kesempatan itu seolah dinegasikan oleh coba dinegasikan maksud saya oleh Pak Luhut Panjaitan. Jadi kalau tadi saya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini adalah semacam pencegahan, jangan sampai orang seperti Anies Baswedan itu terpilih, kan begitu ya. Nah, ini karena itu dia selalu menyatakan jangan sampai salah pilih, harus melanjutkan estafeta pembangunan yang dia sudah lakukan dan sebagainya gitu. Itu jadi artinya ini semacam pencegahan, jangan sampai terjadi orang seperti Anies Baswedan ini terpilih gitu. Ini dari sisi komunikasi politiknya. Bagaimana dengan Pak Luhut? Pak Luhut dalam berbagai kesempatan itu fokus agar menyatakan bahwa presiden yang terpilih nanti tidak boleh macam-macam. Itu ada dalam pekan ini saja setidaknya 3 kali Pak Luhut menyatakan soal itu. Yang pertama dia menyatakan tidak boleh macam-macam, ya nggak usah macam-macam, tinggal meneruskan saja apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo, karena kata dia sekarang ini bahwa ini anak-anak Indonesia ini luar biasa pintar dan pokoknya nggak usah macam-macam lah kata dia. Semua tinggal dilanjutkan saja. Begitu juga kemudian dalam kesempatan yang lain juga Pak Luhut menyatakan bahwa nggak usah ngomong soal perubahan lah ya. Bicara soal perubahan itu kata dia karena presiden yang ada tinggal meneruskan semuanya itu program-program Pak Presiden Jokowi ini soal ibu kota negara, kemudian katanya transisi dari energi bersih dan sebagainya itu tinggal dilanjutkan saja. Dan
Yang terbaru itu Pak Luhut juga menyatakan bahwa semua proyek-proyek program kerja yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak bisa di stop oleh pemerintahan berikutnya, ya. Jadi kata dia nggak bisa karena itu semua sudah dijamin oleh undang-undang, begitu ya kira-kira. Dan kata dia itu juga kata dia menjustifikasi ya kalau Indonesia mau maju ya semua pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu harus diteruskan oleh presiden berikutnya. Artinya apa? Artinya ya nggak boleh ada perubahan seperti dikatakan oleh Pak Luhut. Nah, kalau dari sisi Pak Luhut ini saya justru menafsirkan berarti Pak Luhut mengingatkan presiden yang akan terpilih itu ya jangan melakukan, kalau sudah terpilih jangan melakukan perubahan. Dan dalam hal ini tentu saja siapa yang kalau yang dimaksud kalau bukan Anies Baswedan. Nah, dari situlah dari dua statement-statement yang terus digelontorkan ke publik oleh Presiden Joko Widodo maupun Pak Luhut Panjaitan itu saya bisa menyimpulkan loh, kalau begitu ini ada kekhawatiran yang sangat dari Pak Jokowi maupun juga Pak Luhut bahwa yang akan terpilih menjadi presiden berikutnya itu adalah Anies Baswedan. Itu tidak bisa lain kita simpulkan semacam itu. Mengapa? Sekali lagi gini, kalau kemudian mereka tidak melihat tanda-tanda bahwa Anies Baswedan itu unstoppable gitu, harusnya mereka nggak perlu melakukan manuver-manuver terus-menerus semacam itu, ya. Termasuk juga manuver misalnya melalui Muldoko mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, ya gitu ya. Kenapa? Karena kalau berdasarkan survei-survei yang sekarang ini juga digelontorkan kepada publik, itu baik survei yang dari internalnya Pak Prabowo Subianto maupun survei yang mendukung Ganjar Pranowo, itu kan memang suara atau elektabilitas Anies Baswedan itu dinyatakan kan masih sangat rendah, bahkan jauh. Yang sekarang itu seperti pacuan kuda itu hanya antara Ganjar Pranowo dengan Pak Prabowo. Anies Baswedan itu tidak masuk dalam hitungan. Itu kalau kita menggunakan data-data survei. Harusnya kalau survei ini benar, kan Pak Joko Widodo dan juga Pak Luhut nggak perlu bicara semacam itu, ya. Pak Joko Widodo justru menurut saya biarkan saja Anies Baswedan ini maju pada Pilpres. Dia hasilnya nanti akan kalah seperti dikatakan oleh Sandiaga Uno ketika dia mencoba meyakinkan partai Keadilan Sejahtera untuk mendukung pemerintah. Itu kan dia menyatakan bahwa sekarang ini kan dari data-data, maksudnya dari hasil survei, rakyat di Indonesia itu menghendaki agar pembangunan ini diteruskan, bukan dilakukan perubahan. Nah, kalau datanya semacam itu kan Pak Jokowi sekarang tinggal duduk manis saja, ya. Tidak perlu lagi lah terus menggelontorkan narasi-narasi yang ya kemudian menimbulkan hal yang kontraproduktif, ya, tadi kok soal cawe-cawe, soal dia tidak netral. Ini kan kemudian menimbulkan kesimpulan pada publik bahwa dia ini tidak akan demokratis gitu, ya, karena dia masih terus cawe-cawe, dia masih akan terus akan bersikap tidak netral gitu. Karena datanya seperti itu, ngapain lagi mesti dicegah dengan cara-cara semacam itu. Lebih baik tangan Pak Jokowi bersih, karena toh pasti nanti pada Pilpres 2024 Anies itu kalau toh dia dibiarkan untuk maju pada Pilpres, dia juga tidak akan menang kok, karena surveinya memang jauh sekali. Kan kalau kita data itu margin selisihnya antara Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo dan juga dengan Pak Prabowo itu sudah di luar margin of error, ya. Jadi susah lah untuk mengejarnya itu. Apalagi katanya ada kecenderungan suara Anies Baswedan ini terus turun gitu, ya. Nah, ini makanya itu kemudian kita jadi teringat apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan berkaitan dengan hasil survei, ya, pada waktu pidato. Seingat saya di waktu pidato, ya, pada milad PKS kan dia mengingatkan kalau dia memang selalu di peringkat ketiga, kenapa mesti dijegal? Coba kita simak lagi, ya, pernyataan Anies Baswedan. Kami dulu ketika pilkada di Jakarta, Bapak sekalian, tidak ada satupun survei yang pernah memenangkan kita. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan litbang sebuah koran sangat terkenal itu menempatkan kita jauh sekali di bawah. Kalahnya berlebihan. Sampai di ujung pun kita masih kalah. Jadi saya sering bilang, ini sebetulnya aspirasi masyarakat atau aspirasi penyelenggara survei, ya, gitu. Ini yang mana nih kita? Nggak tahu. Hari ini juga kita menemukan itu. Bahkan ada yang tanya kemarin di sebuah wawancara, Pak Anies ini banyak jegal-jegal. Gimana komentarnya? Saya komentari gini, mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Loh, iya. Karena kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Kan
nomor 3. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Ini logika sederhana saja. Kalau dia percaya nggak usah dijegal, tungguin aja. Saya kira logika Anies Baswedan juga benar ya. Mengapa kalau dia surveinya itu sangat rendah, kok dia terus dijegal gitu. Nah, dari situ kemudian kita lihat itu tadi dari sisi komunikasi politiknya. Mengapa kok terus-menerus menyampaikan narasi seperti itu ya? Jangan salah pilih presiden, presiden harus meneruskan estafet, tidak mulai dari nol. Itu artinya harus calon presiden yang melanjutkan pembangunan Pak Jokowi. Kemudian Pak Luhut menyatakan bahwa presiden yang akan datang nggak usah macam-macam bicara soal perubahan dan lain-lain gitu ya. Presiden yang akan datang loh yang disebut oleh Pak Luhut bukan calon presiden ya. Ya, artinya itu memang yang tidak bisa kita tafsirkan lain menyiratkan bahwa ini ada kekhawatiran, sekali lagi ya saya menyatakan ada kekhawatiran sangat bahwa ada sinyal ini Anies Baswedan akan memenangkan Pilpres 2024. Nah, belum lagi kalau kemudian kita lihat dari sisi cawe-cawenya itu dari sisi kasus hukum gitu ya. Kasus hukum yang sedang bergulir, tentu saja yang dimulai dari soal Formula E yang menjadikan Anies sebagai target tersangka, dan kemudian sekarang apa yang terjadi menimpa partai Nasdem yang menjadi pendukung awal atau deklarasi awal Anies Baswedan. 2 orang menterinya sekarang sudah kena kasus pidana korupsi, yang satu Johnny G. Plate Menkominfo sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung, dan berikutnya akan menyusul Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sudah dipanggil oleh KPK. Hari ini sebenarnya dipanggil, tapi ternyata Syahrul Yassin Limpo ini sedang menghadiri acara di India, sehingga dia minta diundurkan sampai tanggal 29, sehingga 27 atau 29 Juni dia akan hadir, karena setelah dari India dia akan melakukan perjalanan ke beberapa negara lain gitu ya. Tetapi KPK memberi panggilan yang kedua, yakni pada tanggal 19 Juni ini gitu ya. Nah, terus kemudian juga kalau dari sisi kasus hukum tentu saja yang sekarang ini adalah apa yang sedang ditunggu-tunggu, yakni hasil dari peninjauan kembali Muldoko ya, di Mahkamah Agung. Dan ini pun akhirnya dapat perlawanan dari kader-kader Demokrat yang hari ini melakukan tanda tangan darah gitu ya. Nah, apalagi kalau kita kembali lagi ke belakang gitu, bagaimana upaya membujuk partai-partai politik partai koalisi pendukung Anies Baswedan ini yang saya sebut pendekatannya dengan stick and carrot gitu ya, dan dengan keras misalnya seperti dilakukan terhadap Nasdem, tapi juga ada yang dengan bujukan seperti yang dilakukan terhadap PKS dan juga Demokrat gitu ya. PKS seperti katakan oleh Sudirman Said, anggota tim 8, ini orang dekatnya dari Anies Baswedan, yang menyatakan bahwa ada seorang petinggi negara yang berkeliling dan kemudian membujuk PKS agar meninggalkan koalisi Anies Baswedan gitu. Dan juga ini kalau ini operasi clandestine ya, karena nggak terbuka pada publik, tapi juga ada upaya-upaya yang terbuka seperti misalnya pertemuan antara Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, dan juga disusul kemudian oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan AHY dan SBY, yang diakui secara terbuka oleh Muhaimin Iskandar bahwa ini dalam rangka membujuk AHY untuk nyebrang dari koalisi pendukung Anies Baswedan. Dan juga yang saya kira ini kasus-kasus yang lain, kasus-kasus hukum yang terbaru ini ya, kalau tadi saya sebut bahwa di Demokrat itu berkaitan dengan peninjauan kembali dari Muldoko. Jadi, nah dari berbagai manuver tadi itu kan semakin meyakinkan kepada kita. Jadi Anies Baswedan ini bukan kaleng-kaleng gitu ya. Ini memang dia sangat dikhawatirkan kalau dia lolos pencapresan, maka langkahnya sebagai calon presiden untuk tahun 2024 itu tidak tertahankan lagi. Karena itu mengapa kemudian orang seperti Pak Luhut pun akhirnya turun tangan. Kita tahu ya, kalau Pak Luhut sudah turun tangan itu biasanya itu adalah kasus-kasus yang dianggap oleh presiden sudah tidak bisa ditangani oleh menteri-menteri teknis lainnya. Itu biasanya langsung Pak Luhut turun tangan. Seperti kita tahu dalam kasus IKN misalnya, ketika kemudian heboh pernyataan dari Menteri PUPR Basuki Hadimulyono bahwa tidak ada satupun investor swasta yang masuk, itu kan kemudian tidak lama kita mendengar bahwa Pak Luhut itu ditunjuk sebagai kepala Satgas atau ketua Satgas untuk percepatan investasi
di IKN, dan Pak Luhut segera mengambil langkah cepat begitu ya, dengan mengundang para investor dari Singapura untuk hadir di sana. Begitu juga dalam kasus-kasus lain. Itu kita selalu mencermati bahwa ketika Pak Luhut itu turun tangan, berarti ini ada kasus-kasus yang sangat serius dan emergensi yang harus diselesaikan, dan itu tidak bisa diselesaikan lagi oleh pembantu-pembantu Pak Jokowi yang lain. Dalam kasus ini seharusnya ya, dalam kasus pemilihan presiden ini kan, ini nggak ada urusannya dengan Pak Luhut, karena ini tidak di luar tupoksinya. Beliau ini adalah Menko Marinvest, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi ya. Jadi harusnya urusan politik ini ya, kalau operatornya itu ya setidaknya Menteri Dalam Negeri gitu ya, yang bermain di sini, atau mungkin nanti kemudian ada juga Menteri Hukum dan HAM itu kalau berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan legal standing dari partai politik, atau yang lain gitu ya, tapi bukan Pak Luhut. Karena itu ya tidak bisa diartikan lain kalau dalam beberapa hari ini kita mendapatkan gelontoran narasi dari Pak Jokowi tentang jangan salah pilih calon presiden, dan kemudian jangan bahwa pemilihan itu dianggap seperti seperti di pom bensin yang meterannya dimulai nol, tapi harus seperti orang estafet, lari estafet yang melanjutkan kepemimpinan sebelumnya. Ini mengkonfirmasi pada kita apa sesungguhnya yang terjadi di belakang layar ya. Ada semacam kepanikan bahwa kita bisa menduga ada data-data yang cukup valid dari mereka bahwa ya Anies itu unstoppable. Saya Subno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.